Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Rizky Hidayatullah. Kali ini akan diulas kisi-kisi sekaligus contoh soal untuk tes Akpol ya. Jadi bagi yang ingin mengikuti tes Akpol, Bintara maupun tes kedinasan lainnya, khususnya untuk tes bahasa Indonesia. Nah, silakan disimak, dicermati. Kali ini kita akan ulas dulu kisi-kisinya, kira-kira ada apa saja, agar nanti lebih bisa memahami ya. Kemudian kita akan lihat nanti contoh-contoh soalnya. Nah, untuk soal bahasa Indonesia yang akan muncul, dan ini juga dilihat dari beberapa soal Akpol, Bintara, Tamtama, kemudian untuk tes Akmil, bahkan SBMPTN. Nah, yang pertama ada soal analisis paragraf. Ya, jadi nanti akan muncul soal analisis paragraf yang meliputi menentukan gagasan utama, ide pokok, ya gagasan pokok dari sebuah paragraf yang disajikan, kemudian menentukan ringkasan, simpulan, ya. Kemudian juga ada yang melengkapi paragraf dengan kalimat. Jadi nanti ada paragraf yang rumpang atau yang bolong, ya, yang perlu dilengkapi dengan kalimat. Nah, kalimat yang tepatnya seperti apa nanti akan kita ulas juga. Ada juga soal tentang menentukan pernyataan yang sesuai. Biasanya nanti ada paragraf, kemudian pertanyaannya, mana pernyataan yang sesuai? Nah, tinggal pilih saja, nanti cocokkan dengan teks. Nanti juga akan ada trik dan tips bagaimana cara yang bisa kita lakukan yang lebih mudah ya, agar tidak membuang-buang waktu. Ada juga tentang menentukan pola pengembangan paragraf. Ya, yang kita tahu ada deduktif, induktif. Nah, nanti ada paragraf, kemudian kita tentukan apakah paragraf itu polanya deduktif, induktif, campuran, ya deskriptif atau lainnya. Kemudian untuk analisis paragraf juga ada soal tentang menentukan judul paragraf yang tepat seperti apa. Nanti ada penggalan atau kutipan paragraf, ya 1 atau 2 paragraf. Kemudian kita disuruh menentukan judul yang tepat. Nanti tips dan triknya seperti apa nanti akan diulas. Ada juga analisis ejaan. Nah, ini meliputi analisis penulisan huruf, ya, huruf kapital, huruf kecil, huruf miring. Kemudian juga ada penulisan tanda baca yang tepat. Misal ada sebuah kalimat menggunakan tanda baca, misal koma, apakah sudah tepat atau belum, titik 2, titik koma, dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang penulisan kata. Nah, kata-kata yang sudah baku atau belum baku, kira-kira yang seperti apa, nanti kita akan ulas. Kemudian ada soal tentang analisis kalimat. Nah, menentukan kalimat yang efektif, yang baku, hingga menentukan pola kalimat. Nah, selanjutnya ada juga tentang soal-soal morfologi, ya. Morfologi ini berkaitan dengan pembentukan kata. Nah, nanti ada soal tentang imbuhan, kemudian penulisan pemendekan, jadi menulis singkatan atau menulis akronim, apakah sudah tepat atau belum. Kemudian juga ada pengulangan kata. Dan nah, ini yang sedikit berbeda dengan soal SBMPTN, ya. Kalau soal Akpol ini ada juga ternyata ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, ada soal tentang kesusastraan. Misal menentukan unsur-unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik. Ada penggalan karya sastra berupa cerita, prosa, cerpen, novel. Penggalannya kemudian ditentukan temanya, watak tokohnya, latarnya, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini kisi-kisi dibuat berdasarkan soal real ya, yang pernah muncul dalam tes-tes Akpol. Kemudian juga
hasil observasi kepada orang-orang yang sudah pernah mengikuti tes Akpol. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus dulu membahas tema 1 ya. Tadi analisis paragraf, agar terfokus. Nanti di video berikutnya akan diulas tema selanjutnya. Yang tadi ya, untuk analisis paragraf ada beberapa poin yang kerap muncul dalam soal-soal Akpol terutama, yaitu menentukan gagasan, ringkasan, simpulan. Nah, kita akan ulas nih nanti. Kemudian melengkapi paragraf dengan kalimat, menentukan pernyataan yang sesuai, menentukan pola pengembangan paragraf, dan menentukan judul yang tepat. Nah, ini untuk tips dan triknya ya. Harap dipahami terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal. Untuk menentukan mana kalimat yang berisi gagasan, ide ya, atau simpulan sebuah paragraf, kita ingin menentukan ini jenis paragrafnya apa sih kira-kira, apakah deduktif, induktif, kemudian membuat ikhtisar, rangkuman, menentukan inti paragraf. Nah, kita bisa lakukan dengan cara mencari kalimat utama. Nah, jadi kita tentukan dulu nih mana kalimat utama dari paragraf tersebut ya. Baru kita bisa menentukan nanti apakah jenis paragrafnya ini deduktif, induktif, kemudian gagasannya, idenya. Nah, kita bisa tentukan dengan mencari mana kalimat utamanya. Nah, bagi yang belum tahu nih mana kalimat utama, mana kalimat penjelas, nah harus paham dulu ya konsep dasarnya. Nah, bisa dilihat di sini unsur-unsur paragraf. Nah, jadi dalam paragraf itu terdapat unsur-unsur. Nah, apa saja? Nah, kita lihat ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, yang di dalamnya ada gagasan utama dan gagasan penjelas. Untuk gagasan utama ada dalam kalimat utama. Untuk gagasan penjelas ada dalam kalimat penjelas. Kita lihat ciri-cirinya biar paham nanti. Untuk kalimat utama ini bersifat umum ya kalimatnya. Kemudian karena masih umum butuh penjelasan, otomatis ya dijelaskan atau harus didukung oleh kalimat penjelas. Contohnya bisa dilihat di bawah. Adik memelihara hewan buas di rumah. Nah, ini kan masih umum ya, hewan buas itu apa saja. Nah, sehingga butuh dijelaskan. Apakah dijelaskan oleh kalimat selanjutnya? Ada komodo, anaconda, dan singa. Ada juga jaguar dan ikan piranha. Nah, ini membuktikan bahwa kalimat pertama yang berwarna merah itu kalimat utama ya. Selain dia sifatnya umum, dia juga dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, beda halnya dengan kalimat penjelas. Nah, dia sifatnya sudah khusus atau spesifik. Nah, dia tugasnya menjelaskan ya, mendukung kalimat utama. Nah, contohnya yang warna kuning berarti ya, ada komodo, anaconda, dan singa. Ada juga jaguar dan ikan piranha. Nah, itu menjelaskan kalimat utama yang merah. Adik memelihara hewan buas di rumah. Nah, jadi harus paham dulu konsepnya. Kalimat utama itu yang mana agar nanti bisa mudah kita menentukan mana kalimat utama, mana gagasan utama, mana simpulan, mana ringkasan, dan sebagainya. Nah, lebih jauh lagi kita lihat lagi ciri-ciri kalimat utama tadi ya. Bersifat umum, dijelaskan. Nah, hati-hati tidak ditentang oleh kalimat yang lain. Karena nanti ada nih pengecoh. Misal di kalimat kedua ada konjungsi pertentangan, namun, akan tetapi. Nah, berarti kalimat pertama atau sebelumnya itu ditentang. Nah, tidak bisa menjadi kalimat utama. Nanti ada contohnya. Ini contoh lebih jelasnya ya. Contoh berikutnya, ibu memasak banyak makanan hari ini. Pagi hari ibu memasak nasi goreng. Nah, itu kan udah spesifik yang menjelaskan banyak makanan yang dimasak ibu hari ini. Ada ayam goreng, kemudian ada soto ayam. Nah, itu kalimat-kalimat penjelasnya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa kalimat utamanya kalimat 1.
Nah, misal nih, kira-kira mana kalimat utama dalam paragraf berikut ini? Apakah yang warna merah, biru, atau ungu? Nah, kita cari mana yang paling umum. Ya, mana yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, baik, yang berwarna merah. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru ya mengenai tempat sampah pada mobil. Nah, itu masih umum ya, aturan baru. Kemudian dijelaskan semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah. Kemudian dijelaskan lagi jika tidak. Nah, itu ya. Jadi kalau disuruh mencari gagasannya apa? Nah, tinggal lihat kalimat utamanya. Nah, kita buat intinya. Inti dari kalimat utamanya bicara apa? Berarti bicara aturan yang dibuat pemerintah Kota Bandung. Nah, itu bisa jadi gagasan. Ya, inti dari kalimat utama. Nah, contoh berikutnya nih, ada paragraf. Ya, kita lihat. Tentukan kalimat utamanya. Kira-kira yang warna apa? Apakah ungu, oranye, biru, hijau, atau merah? Itu kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5. Indonesia masih dirundung duka karena COVID. Namun, nah, hati-hati ya. Jadi kalau ada konjungsi pertentangan, namun berarti kalimat 1 tidak bisa menjadi kalimat utama karena ditentang. Ya. Ingat, kalimat utama tidak ditentang, ya, tapi dia didukung, harus didukung. Namun di balik itu semua ada hal positif. Nah, apakah kalimat kedua menjadi utama? Nah, kita lihat kalimat selanjutnya. Kalimat ketiga, apakah mendukung atau malah menentang lagi? Nah, kita lihat di kalimat ketiga ternyata didukung ya. Siswa bisa belajar di rumah tanpa harus ke sekolah. Begitupun dengan kalimat 4. Siswa juga bisa lebih banyak waktu dengan orang tua. Nah, otomatis kalimat kedua jadi yang utama. Jadi hati-hati ya, kalimat utama itu tidak selalu muncul di kalimat paling awal ya. Ini hati-hati, seringkali muncul di soal-soal SBMPTN, Akpol, dan sebagainya. Nah, setelah kita paham ya, mana kalimat utama, mana bukan. Nah, tentu hal tersebut akan memudahkan kita juga dalam menentukan pola pengembangan paragraf ya, atau jenis paragraf. Nah, nanti ada deduktif, induktif, campuran, deskriptif atau naratif, dan juga ineratif. Nah, seperti apa deduktif dan yang lainnya? Kita lihat contohnya biar lebih paham. Nah, deduktif itu kalau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, contohnya ada banyak kuliner tradisional khas Tangerang. Ya, ada banyak berarti masih umum ya, belum spesifik. Kemudian apakah dijelaskan oleh kalimat selanjutnya? Ya, ternyata dijelaskan. Ada laksa, ya, ada juga toge goreng, ada juga ketupat sayur. Nah, berarti kalimat 1 menjadi kalimat utama. Itu dia contoh paragraf yang berpola umum khusus atau deduktif. Kemudian yang selanjutnya ada yang khusus umum. Jadi kalimat khusus dulu atau kalimat penjelas dulu, baru kalimat utama atau yang umum. Laksa merupakan makanan khas Tangerang. Kemudian ada juga toge goreng, ada juga ketupat sayur. Nah, itulah beragam makanan khas yang bisa Anda temukan di Tangerang. Nah, jadi kalimat utamanya di akhir tuh. Nah, ini ciri khas dari paragraf induktif. Kemudian, nah, ini gabungan nih, campuran namanya. Gabungan dari deduktif dan induktif. Namanya paragraf campuran, polanya umum, khusus umum. Jadi kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Kita lihat contohnya. Ada banyak kuliner tradisional khas Tangerang. Ya, ada laksa,
toge goreng, dan ketupat sayur. Nah, ditegaskan lagi, itulah beragam makanan khas yang bisa Anda temukan di Tangerang. Nah, itu contoh dari paragraf campuran. Jadi meskipun ada dua kalimat utama, ya, cuma memang intinya sama sebenarnya, hanya saja diksinya atau penggunaan katanya yang berbeda. Nah, kita lihat yang berikutnya, ada juga ternyata paragraf yang berpola umum-umum, jadi semuanya itu kalimat utama. Nah, ini ciri khas dari paragraf deskriptif atau naratif ya. Jadi kalau kalian membaca ternyata kalimat-kalimatnya, wah ini menggambarkan, wah ini menceritakan. Nah, itu bisa jadi umum semua ya. Paragrafnya paragraf deskriptif atau naratif. Kita lihat contohnya. Malam itu angin berbisik di telingaku. Udara begitu dingin. Di laut ombak berkejaran. Hanya ada kilatan kerang dan karang yang terbujur kaku. Nah, ini ciri khasnya, tiap kalimatnya beda-beda pembahasan ya. Tidak saling menjelaskan ya. Jadi kalimat pertama bahas angin, udara ya. Kalimat kedua bahas ombak, kalimat ketiga bahas kilatan karang. Nah, ini semuanya utama. Ini ciri khas dari paragraf deskriptif. Ya, berarti semuanya utama, kalimat utama. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat gagasan ya, menentukan gagasan, simpulan dari paragraf deskriptif atau naratif. Ya, kita tinggal gabungkan aja. Gabungkan aja, ini intinya bicara apa? Misal intinya berbicara situasi malam hari di pantai, yaitu bisa menjadi gagasannya. Jadi kita buat kalimat yang mewakili semua kalimat dalam paragraf tersebut. Itu di gagasan namanya. Kemudian, nah ini yang terakhir. Ini memang jarang dijelaskan di buku-buku, jarang ditemukan juga dalam pembelajaran. Nah, itu ada paragraf ineratif ternyata. Ya. Polanya khusus, umum khusus. Nah, kalau tadi di awal deduktif, di akhir induktif, awal akhir campuran, menyebar itu deskriptif. Nah, ini ada di tengah-tengah. Nah, ciri khasnya dia jumlah kalimatnya harus ganjil ya. Jadi kalau ineratif itu ciri khasnya jumlah kalimatnya ganjil. Kita lihat ada berapa kalimat. Ada 3 ternyata. Nah, apakah di tengah-tengah? Kita lihat dulu. Indonesia merupakan negara yang kaya. Namun, nah berarti bukan kalimat 1 yang utama. Ada penentangan di sana. Namun, kekayaan Indonesia banyak dikuasai oleh bangsa asing. Nah, tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang sahamnya dikuasai oleh negara asing. Nah, otomatis pindah ke kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ternyata dijelaskan oleh kalimat ketiga. Nah, sehingga kalimat kedua jadi yang utama. Ternyata kalimat kedua itu di tengah-tengah. Nah, ini namanya paragraf ineratif. Tuh ya, hati-hati. Jadi kalau ingin menentukan pola pengembangan paragraf, ini paragraf apa? Lihat dulu letak kalimat utamanya. Nah, itu dia jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya. Kemudian ada juga nih nanti soal-soal tentang kalimat yang sumbang. Ya, hati-hati juga. Apa sih kalimat yang sumbang? Kalimat yang sumbang ini kalimat yang tidak mendukung. Ingat, kalimat yang tidak mendukung kalimat utama. Atau kasarnya, kalimat ini nggak nyambung dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, kita bisa lihat contohnya. Kira-kira kalimat berapa yang sumbang pada paragraf berikut? Ya, nih kita bisa lihat kalimat yang sumbang itu kalimat yang ketiga ya. Selain itu banyak juga industri. Nah, di sana industri yang dibahas, sedangkan kalimat-kalimat yang lain bahas kota pelajar. Ya, mengapa disebut kota pelajar bukan bahas industri? Nah, sehingga membuat kalimat tersebut sumbang ya.
Meskipun bahas Jogja, tapi ternyata fokusnya ke industri. Jadi jawabannya kalimat ketiga. Nah ini hati-hati ya, variasi dari paragraf deduktif. Jadi ingat, deduktif itu memang kan di awal kalimat utamanya, tapi ingat di awal itu tidak selalu di kalimat satu. Dia bisa di kalimat kedua. Nah kita lihat. Atau bahkan gabungan dari kalimat satu dan kalimat kedua. Ya hati-hati. Bagaimana cirinya? Nah kita lihat nih, jika ingin ke Citraraya, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, nah berarti kan kalau ada kata selain itu, kalimat satu ternyata belum tuntas menyampaikan gagasannya, karena masih kurang. Makanya ditambahkan dengan konjungsi selain itu. Tidak hanya itu pun sama. Berarti ciri khas kalimat sebelumnya belum tuntas menyampaikan gagasannya. Nah, kendaraan umum pun tersedia jika ingin ke Citraraya. Nah kalimat ketiganya ini menjelaskan nih kendaraan pribadi, yang menjelaskan kalimat satu. Kemudian kalimat keempatnya menjelaskan kalimat kedua. Nah berarti gabungan antara kalimat satu dan dua itu utama. Gagasannya bisa kita buat sendiri berarti. Dua cara untuk bisa sampai ke Citraraya. Ya, itu juga bisa, atau bisa kalimat yang lain. Ya, transportasi yang bisa digunakan untuk sampai ke Citraraya itu pun bisa. Itu variasinya. Nah, ada juga nih ya variasi yang lain. Jadi kalau ada penentangan ya di kalimat kedua, nah hati-hati. Masih banyak siswa yang meminati PTN dengan ikut SBM, SNM, dan ujian mandiri. Akan tetapi, nah ditentang berarti kan, tidak sedikit siswa menaruh minat untuk ikut seleksi Akpol. Nah, dijelaskan oleh kalimat ketiga, iming-iming kepastian kerja belum lagi. Nah itu dijelaskan lagi, berarti kalimat kedua yang utama. Nah ini masih paragraf deduktif, karena masih di awal. Jadi bagian 1 atau kalimat 1 dan 2 itu masih bagian awal. Ini bukan di tengah-tengah, karena jumlah kalimatnya 4 genap ya. Jadi ini masih paragraf deduktif. Kalau yang utamanya di kalimat ketiga itu udah induktif ya, karena di akhir ya, 3, 4 di akhir. Nah coba tentukan kalimat utama, kira-kira yang mana? A1, B2, C3, D4, atau E5? Baik, sudah ketemu? Ya, ternyata kalimat utamanya kalimat kedua, karena kalimat pertama tidak dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, kalimat 2 ini yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain ya, tentang Bogor. Buktinya kalimat 3 ada kata Bogor, kalimat 4 ada kata Bogor. Kalimat kelima pun juga membahas Bogor. Kemudian kalau ditanyakan nih jenis paragrafnya apa? Nah, dia ada di kalimat kedua. Ya, itu paragrafnya deduktif. Dia masih di awal ya. Kalau ketiga udah naratif, di tengah-tengah dia. Selanjutnya, tentukan kalimat utamanya, kira-kira mana nih? Nah, baik, sudah ketemu. Nah, ternyata ini menyebar ya. Semuanya utama. Karena apa? Kalimat 1, 2, sampai ke 5 itu beda-beda pembahasan. Yang pertama bahas udara, yang kedua bahas malam hari, yang ketiga bahas kemacetan, yang keempat bahas warga ya, yang kelima bahas pemandangan. Nah, otomatis ini paragrafnya apa namanya? Iya, naratif ya, atau deskriptif.
berarti menyebar nih semuanya. Kalau disuruh membuat gagasannya, berarti kita tinggal gabungkan aja. Bisa gagasannya malam hari ya, suasana malam hari di Puncak Bogor. Contoh seperti itu ya. Jadi kita gabungkan untuk menentukan gagasan, ringkasan, simpulan. Kita tinggal gabungkan kalimat-kalimat utamanya. Baik, nah ini contoh soal ya, yang disponsori oleh bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Nah, ada contoh soal, silakan coba dikerjakan. Soal-soal ini juga diadaptasi dari soal-soal SBMPTN, soal-soal Akpol, Akmil ya, soal-soal ujian mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama, apakah gagasan utama paragraf di atas? Nah, kita lihat dulu berarti kalimat utamanya, kalimat keberapa? Apakah awal atau akhir atau tengah-tengah atau menyebar? Nah, kalau kita lihat di sana, nah di kalimat terakhir ada kata intinya. Berarti udah jelas ya. Intinya berarti di bagian akhir. Perkembangan psikolinguistik kita berlari dengan lamban. Nah, berarti cari jawaban yang paling mirip dengan kalimat terakhir, yaitu yang E di sana ya. Perkembangan psikolinguistik bahasa Indonesia berlari dengan lamban. Kemudian ini juga berkaitan dengan soal nomor 2. Kalau di akhir berarti paragraf tersebut masuk ke jenis induktif. Ya, seperti itu ya. Nanti akan muncul soal-soal seperti ini ya di ujian Akpol. Kemudian juga nanti ada kalimat yang tepat untuk menjadi gagasan utama. Nah, jadi yang baru disajikan itu baru gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Kita disuruh membuat kalimat atau gagasan utamanya. Nah, gimana caranya? Kita lihat aja kalimat yang ada. Misal kalimat 1, bahas apa dia? Bahas resensi. Berarti jawabannya pun harus bahas resensi. Yang A, yang B, kemudian yang C, yang D. Nah, kita eliminasi berarti yang E. Nah, kita lihat kalimat utama harus bersifat umum ya. Kita tinggal pilih yang paling umum yang mana. Apakah yang A karena adanya? Nah, karena adanya berarti udah tidak umum nih. Dia menjelaskan. Yang B, resensi adalah. Nah, ini masih bersifat umum. Yang C, suatu jenis tulisan lain yang mempunyai titik singgung. Nah, ini udah bukan nih. Karena dia bersifat khusus. Yang D, di samping itu berarti dia menjelaskan hal lain. Nah, kita bisa menentukannya berarti yang B ya, resensi adalah suatu tulisan, ini masih sifatnya umum. Nah, kemudian yang selanjutnya. Berikut ini yang tidak dapat dijadikan sebagai kalimat penjelas. Jadi di atas sudah ada kalimat utama. Ya. Disuruh membuat kalimat yang bukan penjelas, ya. Berarti kita lihat dulu di atas bahas apa? Bahas aliran praha. Ya, berarti kita pilih jawaban yang tidak bahas praha. Ya, karena cari yang tidak dapat dijadikan. Tinggal lihat aja, A bahas praha, B praha. Nah, C nih kemungkinan besar. D bahas praha, E juga bahas praha. Jadi jawabannya bisa langsung kita pilih yang C, itu trik-triknya ya. Nah, lagi-lagi nih ide utama, gagasan utama, ide pokok sebenarnya sama saja, cuma beda diksi aja. Disuruh mencari kalimat utamanya dulu, kemudian tentukan intinya. Nah, kira-kira kalimat utamanya kalimat awal atau akhir, kita lihat. Di sana yang utama di awal ya. Plato membagi kelas kata menjadi 2. Berarti cari jawaban yang paling mirip kalimat awal ya. Yang mana? Yang
B ya, pembagian kelas kata menurut Plato. Kalau yang C, kata benda dan kata kerja. Nah ini kalimat penjelas ini ya, tidak jelas itu kata benda dan kata kerja dibuat atau dibagi oleh siapa. Ya, itu contoh nomor 5. Kemudian nomor 6, apa yang dirujuk oleh kata di atas pada kalimat kelima? Nah, kita fokus kalimat kelima. Upaya di atas, berarti rujukannya ada di kalimat sebelumnya. Ini tips dan triknya, kalau ada soal-soal seperti ini rujukan, berarti jawabannya di kalimat sebelumnya. Berarti kalimat ke-4. Nah, kalimat 4 bahas apa kita lihat? Pada masa Islam, proyek penanggulangan banjir ini. Nah, berarti bahas proyek penanggulangan banjir. Jawabannya yang ada pilihannya. Oke, yang D ya. Nah, berikutnya nih kalimat yang sumbang. Tadi ya kalimat yang tidak berkaitan ya, atau nggak nyambung dengan kalimat utama atau kalimat yang lain. Kita lihat. Yang mana yang kelima ya, otak memang dikenal. Jadi tidak bahas otak dikenal sebagai apa ya. Nah, ini sumbang meskipun dia bahas otak. Ya, jadi kita cermati dulu kalimat 1, kalimat 2, 3, 4 dan kelima. Kira-kira yang tidak ada kaitannya dengan kalimat yang lain tuh yang mana? Baik, kemudian berikutnya nih gagasan utama paragraf di atas kira-kira. Nah, kita lihat dulu kalimat utamanya kalimat keberapa. Baik, kalimat 1. Karena kalimat 1 dijelaskan oleh kalimat yang lain. Tinggal cari berarti jawaban yang paling mirip kalimat 1, yaitu yang B ya. Itu mudah ya. Baik. Nah, itu dia soal-soal tentang paragraf. Nah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Tetap semangat, semoga lancar ujiannya, tetap sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan silakan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.